Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iba Nurjannah dengan NPM 2311010060. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas E. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ainal Gani, SAG, SHMAG. Video ini berisi membaca 10 atau 5 baris makalah dari kitab apa saja. Di sini saya mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hasi alal akili min amali yadih. Jadi di sini saya mengambil bab 59 dari kitab Riyadhus Shalihin tentang anjuran untuk memakan dari hasil usaha sendiri. Wa ta'affufi bihi anis su'ali wa ta'arrudi lil ata'i, yang artinya dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta dan memelas untuk diberi atau dikasihani. Jadi bab ini membahas yaitu tentang anjuran untuk memakan dari hasil usaha kita sendiri, dan kita tidak dianjurkan untuk meminta-minta kepada orang lain atau kepada manusia, karena Allah itu ingin kita berusaha. Allah ingin melihat usaha kita, bagaimana usaha kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di bumi ini untuk mencari karunia Allah. Nah, jadi Allah itu memberikan suatu perintah kepada kita, yang perintah itu wajib, yaitu sholat. Nah, setelah kita menunaikan kewajiban kita, maka Allah itu memerintahkan kita untuk bekerja di muka bumi ini, berusaha supaya kita mendapatkan supaya kita mempunyai usaha sendiri untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kemudian ada hadisnya, yaitu wa an Abi Abdillah Zubair ibni al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala fayatiya bihusmatin min hatabi ala zuhrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhah khairul lahu min ayyas'alan nas a'tawhu aw man'uh, rawahul Bukhari. Jadi artinya di sini yaitu sesungguhnya seseorang di antara kamu mengambil talinya kemudian pergi ke jabal, kemudian dia kembali dengan membawa kayu bakar. Allah menjaga harga diri orang tersebut itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia. Nah, jadi bahkan sampai segitunya Allah menyebutkan, bahkan sampai segitunya ada hadis yang mengatakan bahwasannya Allah itu lebih menghargai, Allah itu menjaga harga diri orang yang bahkan rela berkorban daripada orang yang meminta-minta kepada manusia yang lainnya. Mohon maaf, bukan menyinggung atau apa-apa, seperti ketika kita meminta-minta kepada orang lain, minta apa aja, karena ada pepatah itu kan mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, jadi seperti itu, Allah itu lebih menghargai usaha kita walaupun sekecil apapun itu daripada kita meminta-minta kepada manusia. Jadi itu Allah tuh lebih suka dengan usaha kita walaupun sekecil apapun itu. Kemudian ada hadis berikutnya, yaitu yang berbunyi wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayutiyahu aw yamna'ahu, muttafaqun alaih. Nah, jadi hadisnya muttafaqun alaih, berarti hadisnya tuh sahih. Jadi di sini dikatakan hendaklah huzmatan
memikul kayu bakar di atas pundaknya lebih baik baginya daripada meminta-minta. Ya tadi artinya itu mau sekecil apapun, sebagaimanapun usahanya, pokoknya itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Ibaratkan kita makan, misal menu makannya cuma tempe tahu, ya itu alhamdulillah, itu hasil dari diri kita sendiri, contohnya hasil dari kerja atau dari apa, karena itu hasil dari kita sendiri. Alhamdulillah kita masih bisa memakan tempe dan tahu daripada kita meminta-minta ke orang lain. Itu lebih baik. Contohnya ini, lebih baik ia memikul kayu bakar daripada meminta-minta ke orang lain. Ada lagi hadis selanjutnya yang mengatakan, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Daud alaihi salam la yaqulu illa min amalin yadi, rawahul Bukhari. Sesungguhnya Nabi Daud itu tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihi salam najjaran. Sesungguhnya Nabi Zakaria alaihi salam tukang kayu, rawahul Muslim. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu wa anil miqdami bibni Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amalin yadi wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana yakulu min amali yadi, rawahul Bukhari. Jadi artinya di sini tidaklah seseorang dari kalian memakan makanan hasil tangan. Tidaklah seseorang dari kalian memakan makanan tidak ada yang lebih baik dari hasil tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil usahanya sendiri. Jadi di bab ini dijelaskan tentang bahwasanya Allah itu menyukai dari hasil usaha kita sendiri, hasil dari kerja keras kita sendiri daripada kita meminta-minta. Allah lebih menghargai, Allah menaikkan harga diri kita ketika kita berusaha sendiri, ketika kita mempunyai usaha sendiri daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Yang pada intinya bab itu menjelaskan seperti itu, karena kayak di bab ini menjelaskan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi memberi itu lebih baik daripada kita meminta. Jadi Allah itu lebih menyukai usaha kita walaupun sekecil apapun itu daripada kita meminta-minta kepada orang lain. Mungkin sekian pembahasan saya dari kitab Riyadhus Shalihin. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.